bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, saya menyapa kita semuanya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Suatu kemurahan yang besar. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur terima kasih kami kepadamu Bapa. Atas pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu, memberi diri kami, memberi hidup kami untuk melayani Engkau Bapa. Di tengah-tengah kesibukan kami, banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Bahkan sampai saat ini juga banyak kemelesetan dalam hidup kami. Tapi dengan kerendahan hati kami mau datang kepadamu Bapa. Ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa, urapilah kami para pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari worship leader, singer, pemain musik, multimedia. Sucikan hati kami, layakkan kami Bapa. Bahkan hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu. Jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan menuju tempat ini, Kau tolong mereka tibakan dengan segala baik, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami merindukan Engkau hadir di dalam hati kami, melawat kami di tempat ini, sehingga damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menjadi milik kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami di tempat. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan, amin, amin. Haleluya. Kita angkat suatu pujian. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan?
Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Mari saya mengundang kita bersama bangkit berdiri. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku angkat hatiku sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku angkat hatiku sembah. Lagi dengan sungguh-sungguh katakan sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah kekudusan nama-Mu.
sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah. Angkat tangan saudara, katakan sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama. Sembah Tuhan, Tuhan. Sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah. Sembah Tuhan, sembah kudus namamu Bapa. Haleluya. Kekudusan nama. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji, kami agungkan namamu yang kudus. Haleluya. Syukur kepadamu Bapa Elohim Yahweh, Allah yang kudus, Allah yang kuasa. Puji haleluya. Glory, puji, Hosana bagi Raja. Katamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang sempurna bagi kami. Ampuni kami ya Bapa, sucikan hati kami. Kami mau bersorak bagi-Mu, bermazmur bagi-Mu, mengangkat pujian bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Glory, puji, Hosana bagi Raja damai, Elohim Yahweh. Haleluya. Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yakub, Elohim Yahweh, yang kami puji, yang kami sembah. Haleluya. Besar kasih setia-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Kami menghormati-Mu, kami mengasihi-Mu ya Bapa. Haleluya. Glory, puji, Hosana. Engkaulah gunung batuku,
Ampuni kami Bapa, ampuni kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana. Haleluya. Engkau tempat perteduhan kami, Engkaulah perlindungan kami. Haleluya, 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 terima kasih Bapa. Kami menghormati-Mu Bapa. Tata-Mu kekal sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Bapa. Kuduskan kami ya Bapa. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau naik ke gunung. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Kau yang kuingini ya Bapa. Hanya Kau yang kami butuhkan. Haleluya. Hanya Kau yang kuingini. Benar ya Bapa. Hanya Kau yang kubutuhkan. Engkau nafas hidup abadiku. Tiada kehidupan tanpamu. Hanya yang ku inginkan. Hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekal. Engkau lebih dari jantungku, lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya.
dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku, Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapakku puja. Berikan sorak-sorai kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus. Hanya Engkau yang kami butuhkan Bapa. Tidak ada yang lain Bapa. Hanya Engkau yang kami butuhkan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami kepada terang-Mu yang abadi. Terima kasih Bapa. Kami mau melanjutkan sukacita kami. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Saudara yang siap bersukacita memuji Tuhan bersama, katakan amin, amin. Saudara bersukacita, amin. Mari saya mengundang kita bersama bangkit berdiri. Kita mengangkat suatu pujian sukacita kita. Hanya Tuhan sukacita kita, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat
kebaikan demi kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, agar firman Tuhan boleh ditaburi di hati kita. Tentu dengan penuh kerendahan hati kita mau datang kepadanya. Haleluya. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku. Kini kubuka hatiku, kini kubuka hatiku. Selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat puji ini. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap. Mari bersama kita bangkit berdiri. Ini kubuka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan
hatiku. Selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Sampai ke Surga. Bapa di surga, kami boleh bersyukur pada pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul dengan satu hati dan tekad dalam diri kami. Semua karena kemurahan-Mu sajalah, sehingga kami boleh berkumpul di sini dengan satu tujuan, yaitu menyenangkan hati-Mu. Ditinjau dari waktu yang Tuhan berikan kepada kami, begitu banyak yang telah kami jalani, dan kami membutuhkan Engkau terlebih saat ini. Dan kami tidak lalai akan segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengisi ruangan ini, sehingga kami boleh diberkati dengan firman yang sebentar akan disampaikan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Setiap firman yang keluar dari isi hati-Mu, dari mulut-Mu, yang akan disampaikan dari hamba-Mu ini, biar kiranya ini menjadi berkat bagi kami. Sebab tanpa firman-Mu, hidup kami tidak ada apa-apanya di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau, penuhilah ruangan ini, sehingga kami yang mendengarkan, kami boleh diberkati, dan pulang dari sini kami boleh bersuka cita bersama-Mu di sepanjang waktu. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Sukacita ada? Pasti ada. Karena dari awal saya lihat tadi lagu-lagu pujian kita sangat bagus sekali. Bagus sekali. Menyentuh hati kita dengan cuaca yang agak dingin, redup. Jadi cocok dengan lagu tadi. Pujian kita itu memang luar biasa. Saya pun hati saya jadi tersentuh. Jadi kayaknya sudah lupa mau menyampaikan firman ini karena lagu tadi. Amin Bapak Ibu. Sukacita yang penting bagi kita ada, itu yang utama. Walaupun pergumulan hidup yang kita jalani tidak lepas dari apa yang kita gumuli setiap hari. Persoalan, permasalahan tetap ada. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan firman dengan tema simple aja temanya sebenarnya. Tapi ini jarang orang anggap penting. Banyak di antara kita atau umumnya manusia juga merasa ini gampang atau bisa dilupakan. Saya ambil judul tema hari ini paling singkat, hidup tidak gratis. Gratis, ini manusia hari ini gratis. Saya mau tunjukkan ada dua versi. Kalau di dunia gratis itu tentu hal yang menyenangkan bagi setiap kita, betul? Pasti. Apalagi kalau ada kawan, misalnya dia dapat bonus atau rezeki, kita diajak makan bersama-sama, makan yang enak, misalnya makan panggang atau napinada dan sebagainya.
kalau itu gratis pasti enak, betul? Nah, ini versi manusia, gratis itu paling enak. Tetapi yang saya mau katakan di sini, yang banyak kita lupakan hari ini, siapapun dia, seperti saya sendiri, awal mulanya juga hidup ini sepertinya ada aja gitu. Artinya kok tiba-tiba ada, tidak. Ternyata saya suatu saat saya pernah mungkin setahun yang lalu, waktu itu saya di depan rumah malam-malam lah. Saya duduk di kursi, waktu itu saya memandang ke awan langit, ke langit. Pas kebetulan cerah dia, waktu itu cerah. Ada bintang ini, ada ini. Saya lihat kan, kok ada ya bintang, bulan, cerah begini. Terus saya berpikir, pasti ada yang menciptakan, yang mengadakan ini semua. Pasti, kok indah betul. Atau kalau mungkin Bapak Ibu pernah atau traveling kemana-mana, mungkin nginap di hotel lantai 5 atau 7, 8, kalau keluar ke lobi, buka horden, duduk di situ, memandang mungkin alam, melihat indah alamnya pasti. Nah di sana pernahkah saudara berpikir, kok indah kota ini, kok indah taman ini, semuanya kelihatan enak. Nah pernahkah saudara berpikir, apakah itu tiba-tiba ada, tidak? Pasti saudara berkata, pasti ada tangan yang menciptakan. Inilah sebenarnya yang mau saya sampaikan hari ini, kita boleh menyadari sebenarnya alam semesta yang ada hari ini diciptakan, ada yang membuat, ada yang melakukannya, sehingga dipenuhi semua keindahan dunia ini. Tentu untuk siapa? Tidak lain ada untuk satu manusia, sosok makhluk yang Allah sangat cintai dan kasihi. Makhluk yang kekal itu adalah saudara dan saya. Itulah tujuan Allah menciptakan semua isi bumi ini untuk supaya keperluan kita. Tetapi, nah kenyataannya seiring dengan perjalanan waktu kita, mulai dari kecil sampai dewasa, sampai hari ini, contoh seperti saya, sekitar umur 57 tahun lah saya baru berpikir, alam ini kok begitu indah dan enak. Kok ada saya, kok saya nikmati semua ciptaan Tuhan ini. Disitulah saya baru menyadari, bagi yang mau menyadari. Nah bagi kita, terutama saya ajak saudara juga, bapak dan ibu semua, adik-adik juga, coba kita merenungkan. Mungkin besok atau lusa di depan rumah, coba duduk sendiri, ya. Mungkin bapak-bapak cari lokasi duduk, pandanglah alam semesta seperti apa. Tapi jangan duduk menghayal. Artinya ada hayalan, mungkin macam bapak-bapak, bagaimana saya mau mencari nafkah untuk anak-anak, uang sekolah dan sebagainya. Mungkin hal-hal seperti itu lebih banyak direnungkan, dipikirkan daripada kuasa tangan Tuhan yang ada alam semesta ini. Dan kita bertanya dalam diri kita, siapa saya? Nah ibu-ibu juga diusahakan merenungkanlah di depan pintu atau satu tempat, kasih kursi gitu kan, kasih minum atau rileks lah juga dihayati. Jangan cuma menghayati masa apa besok, ya kan, masa rendang kah, masa ini kah. Jangan cuma itu hari ke hari. Coba direnungkan kehidupan kita yang ada saat ini. Nah anak muda juga perlu merenungkan ini. Jangan menghayal nanti bagaimana dapat istri yang cantik, bagaimana nanti kehidupan saya, juga harus mulai saat ini harus direnungkan. Amin Bapak Ibu. Baik. Ketika Allah menciptakan alam semesta dan ada makhluk di dalamnya, makhluk yang dia cintai, yang kekal, yang berasal dari diri Allah sendiri. Manusia dihidupkan melalui roh yang dihembuskan dari diri Allah.
itulah kehidupan yang manusia. Manusia itu telah terbentuk seperti kita hari ini. Nah, di balik ini semua, Allah sudah menyediakan alam semesta, siap kita pergunakan, siap kita garap dunia ini. Dan tubuh kita juga dengan sistem yang sangat komplit yang Tuhan berikan. Kita olah dunia ini. Tapi ingat, manusia makhluk tidak gratis. Ketika manusia hidup mengelola isi dunia, tentu ada pertanggungjawaban. Sebenarnya Bapak Ibu, sedikit saya kasih tahu. Ketika Allah menciptakan makhluk seperti kita ini, sebenarnya Elohim Yahweh ragu sebenarnya atau merasa kurang yakin manusia itu mau hidup seperti sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Sempurna seperti Allah. Karena apa? Risikonya tinggi. Manusia juga ketika dia hidupkan, manusia juga punya risiko. Apakah dia mau hidup seperti Tuhan atau tidak. Jadi sama-sama punya risiko sebenarnya. Dan itu terbukti ketika Adam dan Hawa dihadirkan di taman. Ternyata manusia tidak menghadirkan apa yang Tuhan keinginan. Hawa jatuh. Inilah resiko. Manusia jatuh dalam dosa, tentu Allah sedih. Kenapa sedih? Kok saya ciptakan makhluk yang sangat berharga ini? Ternyata binasa. Inilah kita sekarang keturunan yang Tuhan merasa risiko paling tinggi kita ini. Sekarang tinggal bagaimana? Tadi saya sudah katakan, kita diciptakan bukan gratis. Bukan suka-suka kita menikmati dunia ini. Karena ada tuntutan tanggung jawab yang akan tuntut bagi kita. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 10. Sudah? Mari kita sama-sama kita baca. Ini 2 Korintus 5 ayat 10. Inilah tuntutan Tuhan bagi kita untuk tanggung jawab kita. 3, 2, 1. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang peroleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini risiko. Jikalau manusia hari ini hidup, dia hidup dalam kebenaran firman, sepikiran, seperasaan dengan kehendak Allah, maka pengadilan dia Tuhan terima di sebelah kanannya. Nah, jika manusia meleset dari apa yang ditekan tanggung jawab manusia, maka manusia akan binasa dan terhindar dari Allah kekal abadi selama-lamanya. Amin. Inilah inti sebenarnya dari kehidupan manusia. Dan hal ini hari ini banyak orang tidak menyadari. Dia hidup hanya menikmati dia hidup. Padahal dia tidak tahu tujuan apa dia hidup sebenarnya. 70 tahun, 80 tahun. Umur manusia singkat. Tetapi dipergunakan hanya untuk hidup. Tidak tahu untuk apa tujuan hidupnya. Apalagi hari ini. Dunia semakin materialistis. Teknologi semakin tinggi. Manusia semakin tinggal. Tidak tahu dan tidak benar. Dan tidak mengenal Allah lagi. Yang hanya dia kenal adalah bahagia. Bahagia, sukses, senang. Yang penting aku menikmati hidup. Itu yang terjadi hari ini. Tetapi bagi kita hari ini, terlebih khususnya gereja ini ada memang untuk membatasi bagaimana kita boleh hidup di dunia di luar sana. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, pertanggungjawaban inilah yang harus kita hadapi. Seperti di pilar GSKI kayaknya ada ya, tanggung jawab. Ada ya. Hidup kudus, suci, tidak bercacat, LB3 dan tanggung jawab, ya kan? Nah, makanya Pak Eres mungkin tanggung jawab itulah. Tapi tanggung jawab itu tidak hanya tanggung jawab kita di dunia. Mungkin maksud dari tanggung jawab bekerja, tanggung jawab untuk keluarga, memenuhi nafkah itu. Tetapi di balik ini semua ada tanggung jawab, yaitu 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Ketika kita sudah tidak ada lagi dunia ini,
Lalu kita diperhadapkan berdiri di tahta pengadilan Kristus. Pertanyaan saya, kalau besok atau lusa atau beberapa tahun ketika kita meninggal masuk ke kubur lalu dibangkitkan menghadap tahta pengadilan Kristus, apakah kita sudah siap untuk itu? Ini pertanyaan yang sangat-sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Jikalau seseorang tidak siap untuk ini, dia hidup sia-sia hari ini. Memang secara kasat mata di depan mata manusia, kita orang sukses. Kita punya segalanya. Tetapi ketika Anda menghadap tahta pengadilan Kristus, Andalah yang paling termiskin di hadapan Allah. Inilah yang perlu kita renungkan, saudaraku. Nah, kita bukan makhluk gratis. Lalu pertanyaan saya, bagaimana caranya kita supaya boleh bertanggung jawab kepada Tuhan hari ini dan menyadari bahwa hidup ini tidak gratis, hanya dengan satu cara jalan. Kita buka Roma 12 ayat 1. Ulang-ulang ayat ini. Minggu yang lalu Pak Joni sudah buka juga ini Pak ya. Roma 12 ayat 1. Sudah? Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini sudah sering dibacakan di gereja GSKI. Ini ayat paling populer kalau saya bilang. Karena kalau kita selidiki kalimat per kalimat, kata per kata memang komplit dia. Saya jabarkan sedikit supaya lebih kita tahu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Arti kemurahan Allah. Allah itu sudah bermurah hati duluan. Dia sudah berbuat baik duluan. Sebelum tubuh saudara menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Karena kemurahan Allah, Allah sudah berbuat baik terlebih dahulu kepada putranya Yesus Kristus yang telah menyalibkan diri. Dia korbankan anaknya untuk menebus dosa kita hari ini. Jadi Allah diawali dulu dengan kemurahan Allah, kebaikan Allah. Amin. Itulah kemurahan Allah. Di samping penebusan Yesus, kebaikan kemurahan Allah, di dalam perjanjian lama juga begitu banyak nyata fakta kemurahan Allah. Kita bisa ketika Allah memberikan perintah kepada Musa, hukum-hukum, 10 commandment, 10 perintah Allah atau dekalog. Bahasa Ibraninya Asheret Bifarim. 10 perintah Allah ini dimulai dengan keberkatan, dengan kemurahan Allah. Tuhan berkata, Elohim ya berkata, hai bangsa Israel, aku sudah bermurah hati kepadamu. Aku Tuhan Allahmu. Elohim berfirman, aku yang melepaskan kamu dari penjajah bangsa Israel yang membawa kamu ke tanah Kanaan. Baru Tuhan Allah berkata, jangan ada padaku patung-patung Allah-Allah yang lain. Artinya Allah sudah bermurah hati terlebih dahulu kepada manusia. Amin. Jadi ayat ini paralel dengan Roma 12 ayat 1. Allah sudah bermurah hati dengan penebusan Yesus, anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Allah sudah berbuat baik. Kemudian
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kembali kita ke tubuh. Tubuh raga kita ini. Bagaimana supaya tubuh yang hidup, hidup di sini bukan bios ya, biologis bukan. Tubuh di sini menyangkut dengan zoe, kehidupan yang selama-lamanya, yang berkualitas, ya, itu maksudnya kehidupan yang kudus dan yang berkenan. Kalau kita membahas yang kudus dan berkenan itu banyak waktu, ya. Nanti biar Pak Joni aja nanti kalau ada khotbah berikutnya membahas kudus dan berkenan, ya. Nah, kudus dan berkenan itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, kalau saya buka teks aslinya di sini, ibadah yang sejati adalah latria. Verbnya, kata kerjanya latrio, yang artinya adalah melayani. Bahasa Inggrisnya service. Melayani, ibadah yang sejati. Kata yang sama ini di kitab Lukas ayat ketika Tuhan berkata, Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Kata yang sama, ibadahmu yang sejati. Udah dek? Lukas 4 ayat 5. Kita buka Lukas 4 ayat 5, Bapak Ibu. Oh, sudah. Nah, yang dibuka ayat 8-nya. Ayat 8. Ya, oke. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis. Ini kalau kita baca dari Lukas 4 dari ayat 5, 6, 7, 8. Ketika Yesus dibawa ke gunung, ke bukit oleh iblis. Tentu ini adalah kehendak Tuhan, ya. Yesus. Kemudian iblis menunjukkan kepada Tuhan Yesus, jika engkau menyembah aku, kata Tuhan, aku akan berikan semua dunia ini. Semua kemuliaan dunia ini dan keindahannya telah diserahkan kepadaku. Jika engkau menyembah aku, maka akan kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-8, Tuhan berkata, bukankah ada tertulis, engkau harus menjadi Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata berbakti tadi Rasul Paulus menulis di Roma 12 ayat 1, ibadahmu yang sejati, berbakti, melayani. Sama, service. Dia sajalah yang engkau berbakti. Jadi Yesus berkata kepada dia, hanya kepada Tuhan Allah Bapa Elohim saja engkau berbakti, melayani, menservis. Sama dengan Roma 12 ayat 1. Ibadahmu yang sejati adalah melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, Roma 12 tadi dibuka. Biar komplit. Udah? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku telah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kemurahan Allah sudah ada. Sekarang kita kembali kepada diri kita. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Supaya ibadah kita yang sejati itu mancur di hadapan Tuhan, berarti kita harus mempersembahkan tubuh. Nah, untuk mempersembahkan tubuh ini, kalau kita pelajari, sangat rumit sebenarnya. Kadang tidak masuk akal mempersembahkan tubuh. Nah, untuk mempermudah dan saudara Bapak Ibu supaya lebih jelas, saya kasih 2 kategori ya, biar bisa nanti memberikan. Pertama, saya cara mempersembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Kita buka, kita lihat di perjanjian lama. Dari perjanjian lama dulu, nanti baru perjanjian baru, oke?
Amin Bapak Ibu. Nah, mempersembahkan. Nah, ini mempersembahkan tubuh. Kalau di umat perjanjian lama atau perjanjian lama, mempersembahkan sesuatu adalah korban bakaran. Amin. Korban bakaran untuk menyenangkan hati Allah Bapa Elohim Yahweh. Manusia perjanjian lama, bagaimana dia mempersembahkan sesuatu kepada Bapa Elohim hanya dengan korban bakaran. Apa itu? Tentu binatang. Binatang diambil, apakah domba, lembu dan sebagainya, lalu dipotong-potong. Tentu mati dulu. Setelah dipotong-potong, dibuatlah kayu bakaran. Baru tubuh hewan tadi dibakar. Dibakar sampai hangus. Nah, ketika tubuh binatang itu dibakar hangus, tentu lemak-lemaknya habis hangus terbakar. Dan inilah yang akan timbul asap naik ke atas. Itulah yang berkenan di hadapan Bapa dengan berbau harum. Betul? Pada zaman itu, persembahan yang langsung ditujukan kepada Allah melalui tubuh binatang dengan terbakarnya hangus lemak-lemak tersebut. Nah, kalau kita renungkan hari ini, kalau Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya ajak untuk berpikir secara logika. Zaman dulu 2000 tahun atau 4000 tahun yang lalu. Apakah dengan korban bakaran itu terus Allah sudah senang? Allah sudah disukakan dengan tubuh binatang dengan lemak-lemak itu? Saya kira tidak masuk akal dan logika. Jika hari ini kita berada. Nah, kalau hari ini perjanjian baru umatnya, kita juga bakar binatang, dikasih lemak, dibakar terus berbau harum di hadapan Tuhan. Saya kira Tuhan pun geli, kan gitu, geli. Kita ini perlu disimak, kita mengacu Roma 12 ayat 1 ya, mempersembahkan tubuh. Nah, kenapa manusia perjanjian lama pakai korban binatang? Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki korban binatang. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara boleh buka di, tapi tidak usah ditunjukkan, Yesaya 40:16. Tuhan berkata begini, Tuhan Elohim, sekalipun semua marga satwa yang ada dikumpulkan menjadi korban bakaran, dan semua pohon yang ada di Lebanon dikumpulkan sebagai kayu bakar, itu belum cukup bagiku. Ini Tuhan yang berkata. Kenapa dikatakan demikian? Tuhan mau intinya cuma satu sebenarnya. Melalui korban bakaran, lemak yang harum menjadi berbau harum, dibakar gosong sampai dia enak di hadapan Tuhan. Sebenarnya intinya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki sebenarnya umat pada saat itu adalah keadilan dan sikap hidup yang benar. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Amin. Nah, lalu bagaimana di Roma 12 perjanjian baru? Apakah kalau kita baca, kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti bukan dengan binatang. Tubuh kita hari ini yang mau kita persembahkan. Bagaimana cara mempersembahkannya? Samuel, dipotong. Tubuh kita dipotong? Tidak kan? Ya Pak Darson, bagaimana mempersembahkan tubuh dipotong? Tidak mungkin. Tak mungkin dibakar, kita sudah mati. Nah, mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kurus dan berkenan. Inilah sebenarnya yang kita harus jalani hari ini. Dan ini prosesnya tidak mudah dan tidak gampang. Amin. Nah, persembahan-persembahan dalam perjanjian lama selain korban binatang yang dibakar ditujukan kepada Allah Bapa Elohim, ada juga persembahan yang disebut dengan
persepuluhan. Persepuluhan. Nah, persepuluhan mereka juga mengadakan persembahan, tapi persepuluhan ini bukan untuk seseorang, tapi untuk beberapa objek. Contoh yang pertama, persepuluhan yang diberikan kepada bait Allah pada saat itu. Amin. Persepuluhan yang diberikan kepada suku Lewi yang tidak mendapat warisan tanah dari 11 suku anaknya Yakub. Betul? 10% dia berikan kepada suku Lewi untuk pekerjaan di bait Allah. Kemudian persepuluhan juga diberikan kepada anak-anak yatim piatu. Dan persepuluhan juga pada saat itu diberikan kepada orang asing yang tidak memperoleh kehidupan. Dan yang terakhir, persepuluhan sebagai pesta pondok daun. Nah, inilah konsep persembahan yang dilakukan manusia perjanjian lama. Nah, tapi yang anehnya Bapak Ibu, saudara sekalian, di perjanjian lama tidak ada ayat yang mengatakan persembahkan tubuhmu. Enggak ada kan? Persembahkan seluruh hidupmu, beri hidupmu. Tidak ada. Tetapi di perjanjian baru Rasul Paulus menulis mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan. Lalu apa artinya ini? Keseluruhan ayat ini jika kita banding dengan perjanjian lama. Artinya Bapak Ibu, di perjanjian lama, ya, manusia di perjanjian lama pada saat itu belum mampu berkenan di hadapan Allah. Belum mampu. Manusia perjanjian lama hanya diberikan hukum-hukum. Hukum, jangan melanggar ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat. Hukum mereka lakukan. Mereka belum bisa berkenan kepada Allah Bapa. Tetapi manusia hari ini seperti saudara dan saya, kalau kita mengacu pada Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Manusia kita hari ini dimungkinkan untuk melakukan kehendak Bapa dan sampai kepada berkenan. Berkenan di sini bagaimana kita hidup, segala sesuatu yang kita lakukan harus sepikiran, seperasaan dengan Bapa Elohim. Itulah yang berkenan. Dan ini harus kita lakukan. Manusia yang pertama melakukan ini adalah Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus sudah melakukan ini. Kalau kita buka di ayat Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan melakukan kehendak Bapa. Melakukan kemauan Bapa, keinginan Bapa. Dan kita hari ini sebagai jemaat GSKI harus seperti Yesus dan mesti melakukan hidup seperti Yesus. Katakan amin. Harus seperti Yesus. Tidak bisa tidak. Tidak ada jalan lain. Karena Yesus sudah melakukan, karena dialah kehidupan Yesus yang Allah ingini. Dan kita hari ini harus mengikuti seperti Yesus hidup. Amin. Makanya kita hari ini Kristen seperti Kristus, haruslah seperti itu. Nah, kembali kita nih mempersembahkan tubuh yang hidup dan yang kudus. Yesus sudah melakukannya. Hari ini tugas bagi kita. Dan kita harus melakukan ini semua. Caranya bagaimana? Segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan mulai hari ini, saudara harus merebut diri saudara. Dan ini yang harus kita lakukan. Rebut pikiranmu. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rebut mulutmu. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan dan menyakiti sesama. Dan rebut seluruh tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Bukan tubuh kita yang dipotong-potong.
Tapi secara abstrak harus dipotong. Potong mulutmu supaya tidak mengucapkan kata-kata. Potong tanganmu supaya kau tidak berjudi, tidak main ini, main ini. Potong semua. Di perjanjian lama, potong hewan. Kita harus potong. Potong tubuhmu artinya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, kehidupan kita hari ini Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Karena satu yang Tuhan selalu ingat hari ini, ketika saudara dan saya telah selesai usai tugas di dunia, maka kita dapat diperhadapkan di tahta pengadilan Kristus. Saya yakin siapapun manusia yang pernah hidup di dunia, ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus sebagai Raja yang Maha Agung, Dia akan mengadili semua saudara dan saya. Siapapun dia, apakah Kristen, non-Kristen, semua akan diadili. Tuhan berkata demikian. Sebelum Samuel ini lahir, Tuhan sudah tahu akan ada laki-laki seperti Samuel. Lahir di kota Batam ya. DNA seperti ini. Kamu sudah dirancang Tuhan. Kita juga hari ini. Firman Tuhan berkata, namamu sudah tertulis sebelum dunia dijadikan. Dan aku telah merancang engkau. Amin. Nah, ketika Tuhan merancang kita, tentu bukan dirancang untuk supaya main-main, supaya enak, supaya ini tidak. Tidak saudaraku, dirancang. Ada tujuan dan rencana Allah kita dirancang hari ini. Percuma Tuhan menghembuskan nafas dari dirinya untuk supaya kita ada kehidupan. Dan ini kekal selama-lamanya. Sekalipun kita mati, jadi tanah, roh itu memiliki kesadaran dan kekal. Sebab apa? Roh yang Tuhan sediakan dalam kita. Roh dalam huruf kecil, roh kita ya. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus, roh Allah Bapa Elohim. Roh yang keluar, hikmat hasyayim, yang keluar dari diri Allah. Itulah kehidupan kita hari ini. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan nanti ketika di akhir zaman atau akhir kematian kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama katakan, saya bukan makhluk hidup. Saya bukan makhluk gratis. Sama-sama katakan, saya bukan makhluk gratis. Nanti saudara akan menerima pertanggungjawaban. Jadi mari hari ini kita merenungkan dan kita menghayati. Walaupun Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara hari ini sudah merasa nyaman hidup. Tetapi ingat suatu hal. Sebelum saya khotbah di sini, sebelumnya juga saya sudah pernah mengatakan bahwa hidup itu tragis. Hidup tragis. Kalau kita compare dua ini, saya compare gratis dengan tragis, itu sebenarnya sama sebenarnya. Tapi lebih pahit tragis. Ya, banyak tragis. Seperti berita yang kemarin hari Rabu ya, meledak di sana itu kan. Padahal masuk malam itu, mungkin sore-sorenya pasti istrinya atau bapak sudah masak ayam napina dari itu kan. Mungkin bawa panggang ada yang bawa itu, palaman itu. Pasti enak-enak kan. Mungkin jam-jam 3 sore bangun tidur dia kan masuk malam. Si A itu kan. Nah, masakkan dulu lah panggang tuh napina dan enak kayaknya kan. Setelah dimasak kerja malamnya dia Tanjung Uncang kan, ASL. Jam 4.13 meledak dia kan, mati. Tragis kan? Mengerikan. Nah itulah. Yang lebih heran lagi saya kadang-kadang di rumah buka YouTube itu kan. YouTube yang ada FB ya? FB. Saya heran tak tahu mungkin sama FB kita atau tidak. Dia bisa ini kok semuanya kalau saya buka orang Batak semua. Kedua, yang orang Batak olah namate. Mengadui. Saya juga bingung sama ya. Pak, HP-nya saya bingung setiap buka orang Batak. Kedua, namate katanya. Wah, kacau kali aku bingung kan. Kalau namate. Makanya saya ambil terinspirasi kan atau tragis dan gratis tadi. Itulah. Jadi inilah banyak orang tak menyadari sebenarnya hal sepele sebenarnya, ya kan? Kita kan belum lagi membahas kalau membahas Injil ini,
nanti bisa rontok rambut macam saya kan. Jadi saya kasih yang gampang diingat aja, ya. Jadi kita makhluk yang bukan gratis. Nah, konsekuensinya itulah tadi, ya kan? Jangan sampai kita mati dulu. Kalau bisa bertobatlah hari ini. Katakan sama Tuhan begini, Tuhan, hari ini aku bertobat. Ternyata Tuhan, hidup ini enggak gratis. Aku mau bersamamu. Saya mau seperti engkau hidup, memiliki perasaanmu dan pikiranmu. Dan saya mau kembali kepadamu. Percayalah, saudaraku, hari ini Tuhan, kalau kita bertobat ya, mengadakan pemutihan. Tuhan hari ini pasti mengadakan pemutihan. Tapi ingat, tidak ada teks amnesti. Tidak ada teks amnesti, pemutihan hari ini. Jika saudara mau bertobat dan mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau kepadamu hari ini. Ternyata hidup ini tidak gratis. Walaupun selama ini saudara dan saya hidup suka-suka, mempersembahkan hidup bukan untuk Tuhan, tapi mempersembahkan hidup untuk diri sendiri. Ini yang banyak dilakukan orang hari ini. Tuhan sudah jelas katakan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan. Tubuh harus dipersembahkan dengan cara rebut pikiranmu, potong tanganmu, jangan mencuri, jangan menjudi, dan lain-lain sebagainya. Rebut mulutmu, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rebut mulutmu, seleramu, jangan banyak makan panggang, kolesterol. Saya kasih tahu, manusia bukan makhluk gratis, tetapi di luar manusia, kucing, ayam, B2, apalagi binatang-binatang banyak kan, ikan, biawak, ini semua gratis. Tapi sebenarnya nggak gratis. Gratis binatang ini dipakai untuk kita. Sebenarnya tak gratis. Kalau orang yang tidak tahu memang gratis. Lomok-lomokku, manuk, biang ini kan. Tetapi saya kasih tahu, ketika saudara manet biang, udah gini biang itu kan, terus dia bilang, hoi biang, tak gratis, turun nak kinar kaon, 700.000 udah, kau tak gratis, ya, ku bayar doh, tapi kebayar ya untuk aku gratis. Jadi semua binatang-binatang yang ada Tuhan sediakan untuk saudara dan saya, gratis. Tapi saudara dan saya Tuhan sediakan untuk dia. Amin. Ingat, semua jenis-jenis binatang tadi Tuhan kasih gratis walaupun kita beli. Tetapi saudara dan saya, Tuhan dan muda, anak-anak, diadakan Tuhan hari ini. Sebab namamu telah tertulis sebelum dunia dijadikan. Dan aku telah merancang engkau. Kau ada untukku, kata Tuhan. Ini yang harus ada paralel di dalam diri kita. Dan kita tidak boleh lupa ini. Jangan hanya makan enak-enak. Sudah makan ayam dipotong, napi dadar gratis. Terus kolesterol lagi, asam urat lagi dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Memang gratis, tetapi ketika kita makan ini kita dapat penyakit. Lalu sudah mau di ruang ICU, timbul bacalah ayat yang tadi 2 Korintus 5 ayat 10. Sebentar lagi akan ada pertanggungjawaban. Kalau sudah ambulan berbunyi, nyik katanya, berarti sudah mau dekat ke Sungai Tamiang. Berarti terjadilah pengadilan tahta Kristus. Apakah saudara sanggup untuk itu? Ini yang berat. Percuma kita sekian tahun ada di gereja GSKI, tapi kalau kenyataan juga kita ditata pengadilan, terpisah dari Allah, terbuang selama-lamanya. Amin. Begitu ekstrimnya Tuhan Yesus berkata, persembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahnya sejati. Artinya begini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa kehidupan kita hari ini Kristen, kesucian itu adalah sangat penting sekali. Sangat ekstrim di hadapan Tuhan Yesus. Saking ekstrimnya.
Firman Tuhan berkata demikian. Kalau kita baca di kitab, saudara baca. Kalau matamu berbuat dosa, Tuhan Yesus berkata ini, congkel matamu, buang. Lebih baik satu mata masuk ke surga daripada dua mata saudara masuk ke neraka. Amin. Lukas 5 ayat 29-30. Jika tanganmu yang kanan atau kiri berbuat dosa, potong. Lebih baik satu tangan saudara kurung masuk ke surga daripada dua tangan utuh masuk ke neraka. Luar biasa. Itu menandakan sangat ekstrimnya kesucian di hadapan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ini yang harus kita ingat. Hal-hal yang kecil, apalagi mengenai tubuh ini sangat luar biasa. Saya mengatakan ini bukan saya sudah suci. Mungkin saya lebih bejat dari yang lain. Ya, tapi saya memang sengaja mau menyampaikan hal ini supaya saya juga berubah. Terus berubah dalam proses. Memang sensitif masalah kesucian tubuh ini. Hal-hal yang sedikit aja kita sudah dosa. Salah ngomong sedikit sudah meleset. Nah, ini yang sebenarnya berat. Padahal kalau saya pribadi justru dari menit ke menit, jam ke jam, waktu ke waktu, selalu saya menjaga kesucian, menjaga perasaan Allah. Perasaan ini yang penting. Ya. Ini yang sangat penting bagi kita sebenarnya. Bukan rajin ke gereja sebagai jemaat yang rajin, bukan. Bukan sebagai aktivis yang sudah sukses. Bahkan pendeta pun belum tentu. Jika dia tidak bisa menjaga perasaan Allah Bapa. Perasaan Allah Bapa inilah yang harus kita jaga setiap hari. Bagaimana caranya? Segala sesuatu yang saudara pikirkan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa Elohim. Amin. Ini yang sebenarnya Tuhan mau. Supaya kita, setiap perkataan kita harus sinkron dengan apa yang Bapa mau. Ini yang sebenarnya yang benar. Bukan soal puji-pujian. Bukan soal kerajinan hadir saudara dalam gereja. Atau mengambil bagian, bukan. Ya, apalagi nanti menyinggung gereja lain pula, tak perlu. Ya. Di gereja itu dibicarakan perpuluhan, duit. Inilah bahaya. Tapi untung gereja ini tidak ada. Kalaupun disuarakan perpuluhan, ya untuk keperluan kita kan gitu. Nah, itu bagus. Nah, itu udah melenceng sebenarnya kan. Yang kita hari-hari datang ke gereja aja untuk mengerti kebenaran firman aja, keluar dari sini kita pasti masih banyak meleset. Terutama tubuh kita ini. Yang paling ngeri perasaan kita. Saya ingat sebenarnya berat. Menjaga perasaan Allah Bapa ini sebenarnya berat. Tapi seberat apapun kalau kita mau, bagi kita tidak mustahil sebenarnya. Satu cara sebenarnya, temui Tuhan, bergaul dengan Dia. Setiap perkataan kita dimanapun kita berada, selalu jaga. Nah, memang meleset, tapi minta pengampunan nanti malam. Tuhan pasti ada pemutihan. Maaf, udah lengket. Jadi Bapak Ibu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bagaimana kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan dengan puji-pujian. Melayani Tuhan bukan kerajinan datang ke gereja. Melayani Tuhan bukan karena aktif dalam aktivitas gereja. Itu perlu, tetapi bukan itu tujuan kita. Melayani Tuhan adalah bagaimana kamu hidup kudus dan berkenan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus sinkron dan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ketika kita selesai tugas kita di dunia, seperti Yesus yang sudah melakukannya, kehidupan Yesus yang harus kita contoh. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dan itulah Yesuslah kehidupan manusia yang Allah kehendaki. Dan kita yang hari ini mengatakan, aku percaya padamu Tuhan.
Dan kita harus seperti dia. Mesti seperti Yesus. Tidak bisa tidak. Jikalau saudara hanya berkata, aku percaya padamu Tuhan, tetapi mulutmu, pikiranmu tidak sinkron dengan apa yang dia mau, saudara belum percaya dengan Yesus yang benar. Amin. Mulai hari ini, mari kita boleh menyadari, katakan dalam diri sendiri, pulang dari sini, saudara boleh katakan, Tuhan, saya bukan makhluk gratis. Tuhan telah menebus saya. Roma 12 ayat 1. Dengan kemurahan-Mu, Engkau telah menebusku melalui putramu Yesus Kristus. Hari ini saya mau Tuhan menyadari bahwa hidup tidak gratis. Dan Engkau menciptakan aku ada hari ini hanya satu dengan tujuan, menyenangkan hatimu. Lupakan dan lepaskan, potong, rebut hidupmu untuk membuang segalanya. Seperti Yesus katakan, menyangkal diri. Harus menyangkal diri. Jikalau saudara tidak menyangkal diri dengan memotong-motong tubuh tadi, dengan melepaskan semua, rebut semua kesalahan dalam diri kita, itulah yang sesuai dengan yang Tuhan mau hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kayak undang WL. Kita nyanyikan satu pujian untuk penyembahan. Kita boleh menikmati pujian ini. Dengan segenap akal budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Hanya ingin menyenangkan-Mu, salah perkara setiap waktu.
Bapa, sungguh kami merasa lega setelah kami mendengarkan kebenaran firman. Buatlah pemberitaan kebenaran firman-Mu ini kami boleh bawa dalam hidup kami sepanjang waktu, agar kehidupan kami dan hidup dan tubuh kami ini menjadi korban persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Buatlah kami sehingga selalu menghayati dan merenungkan setiap perbuatan yang kami lakukan. Kami akan selalu rindu sesuai dengan pikiran dan perasaan. Itulah kerinduan kami boleh Tuhan hidup bersama. Buat kami untuk meneguhkan hati dan pikiran kami boleh berjalan bersama-Mu di sepanjang waktu yang akan Kau berikan. Sekalipun badai, sekalipun banyak pergumulan yang kami hadapi, kami tidak akan lupa, kami akan selalu menyenangkan Engkau melalui korban tubuh kami ini. Dan tidak lagi untuk diri kami sendiri, tetapi untuk-Mu sebagai rancangan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami ketika telah selesai hidup kami di dunia ini, Engkau tersenyum melihat kami, dan Kau menjadi kesukaan kami seperti Yesus putra-Mu, Dia yang telah melakukan terlebih dahulu. Kami juga harus mengikuti jejaknya hari ini. Itulah sebabnya kami boleh ada di sini. Bapa, tolong kami, jangan tinggalkan kami. Apapun pergumulan hidup kami, persoalan rumah tangga kami, keuangan kami, anak-anak kami dan pekerjaan kami, apapun itu tidak akan membuat surut dalam kehidupan kami. Tetapi yang lebih terpenting dari kami hari ini adalah ketika kami dihadapkan kepada dosa. Ketika dosa yang kami hadapi itu akan menyenangkan Engkau. Jika kami menolak perbuatan dosa itu akan berbau harum di hadapan. Tolong kami ya Bapa melakukan semua ini, sehingga kami boleh tegar dan hidup dan selalu percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa buat penyampaian firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah diberkati firman Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Darah Tuhan kita Yesus telah tercurah untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya dikatakan dengan darahnya yang mahal, ya, dengan darahnya yang mahal. Jadi hidup kita ini adalah bukan milik kita lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup, ya, kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan hikmat urapan dan pelayanan Bapak senantiasa diberkati Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan. Mari kita bersama bangkit berdiri, selalu Semua
menjadi doa dan kerinduan hati kami. Hari ini kami telah diajarkan bahwa hidup kami ini sesungguhnya tidaklah gratis. Tetapi sesungguhnya hidup kami ini harus kami persembahkan menjadi korban dupa yang berbau harum. Sebab itulah ibadah kami yang sejati. Kami harus meruntuhkan diri kami. Kami harus rela dibakar, dipotong-potong. Supaya keangkuhan hidup kami, karakter buruk kami, apapun yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami harus bakar habis itu. Supaya dari dalam diri kami ini keluar keharuman yang berlaku bagi Allah, menjadi korban persembahan yang sesungguhnya bagimu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang kiranya memimpin kami, supaya kami dapat bertindak, berpikir, berperilaku seperti maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami berkata-kata, ada kata-kata yang keluar yang dari dalam hati. Ketika kami bertindak, maka tindakan kami dipengaruhi oleh pikiran perasaan-Mu ya Bapa. Sehingga apapun yang kami lakukan semuanya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman ini bagi kami. Teruslah pertambah-tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini. Supaya di hari-hari ke depan, dimanapun hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada perubahan, ada pertobatan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Demikian kami yang hadir pada saat pagi menjelang siang hari ini. Tentu kami datang dengan berbagai-bagai persoalan hidup. Tetapi biarlah kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kemurahan-Mu cukup bagi kami. Di dalam setiap permasalahan hidup yang kami alami, Engkau cukup bagi kami ya Bapa. Lindungilah kami sepanjang minggu ini. Berkatilah kami sepanjang minggu ini di dalam kami melakukan aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami, apapun itu Tuhan. Selama itu tidak menyalahi dengan kebenaran firman-Mu, bubuhilah berkat di atasnya Tuhan, sehingga kami dapat mencukupkan kebutuhan di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan melindungi kami, sehingga minggu ini kami sebut sebagai minggu berkat, di mana kami bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena 1-2 hal hamba-Mu ini harus ada di Jakarta. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, suami, istri, dan anak mereka Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu, sehingga mereka boleh menggembalakan kami di tempat ini, memiliki pengenalan yang sungguh kepada Allah, sehingga penuh dengan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Kami rindu hamba-Mu ini kembali menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami, yang mengajak kami memiliki pertumbuhan ke arah Kristus, meneladani Kristus sebagai teladan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, semuanya Tuhan berkati. Kami bersyukur, namun sebelum kami pulang pada hari ini Tuhan, berkenanlah Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Marilah kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, Elohim Yahweh, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus yang akan mengikat, mempersatukan kita hari ini, besok,